Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2241104031125 dari kelas 3 PPAC. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan penduduk pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara, yang aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara untuk daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, serta Karesidenan Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Yang pertama, kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran yang ada di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I pada abad 15. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad ke-14 sampai ke-15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, yaitu Demak, Pajang, dan Mataram, mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16 sampai 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang sangat unik, yaitu yang pertama, cowak atau berbicara dengan suara keras, yang kedua yaitu meluak atau berbicara dengan berlagak serius apa adanya dan humoris. Yang ketiga yaitu dablongan atau dablong, seenaknya saja sendiri kalau mengkritik atau berkelakar. Yang keempat yaitu ajiban, itu bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya tidak terpenuhi. Yang kelima yaitu ndobos atau berebut bicara saat mengeluarkan ide. Yang keenam itu mbanyol atau bergurau. Yang ketujuh itu ndopok, ngomong-ngomong mengeluarkan unek-unek. Kedelapan karakter ini tentu berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa, yang umumnya penuh unggah-ungguh, tata krama, basa-basi, dan hal-hal lain. Meskipun demikian, ini bukan berarti masyarakat Banyumas tidak memiliki struktur sosial, yang adalah bahwa struktur sosial masyarakat Banyumas lebih sederhana, meliputi kalangan elit atau priai dengan tugas dan perannya sebagai pelaksana kebijakan keraton di tingkat kadipaten dan kalangan rakyat petani yang hidup dari pertanian. Di kalangan masyarakat Banyumas dikenal ada Giung, Adoh Ratu Cedak Watu. Ini adalah gambaran konkret kondisi Banyumas yang berada pada wilayah periferi, bahkan terisolasi dari pusat pemerintahan. Tetapi mereka sangat dimanjakan oleh alamnya yang sangat subur. Intensitas dialog dengan alam inilah yang membentuk watak masyarakat Banyumas lebih jujur, apa adanya, dan dewasa dalam bersikap. Tokoh Bawor adalah representasi dan sekaligus filosofi hidup yang menggambarkan bagaimana Adagium Adoh Ratu Cedakwatu tersebut mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Banyumas. Dalam cerita pemboyangan, tokoh Bawor dikenal sebagai anak sulung dari Semar. Menariknya, tokoh Bawor hanya ada dalam gaya atau gerakan wayangan Banyumasan dan Pasundan. Sementara dalam Gagrak Surakarta tidak dikenal sebagai tokoh Bawor. Umumnya, Gagrak Pewayangan hanya mengenal tokoh Petruk, Gareng, Bagong, dan Semar, sementara sosok Bawor tidak dikenal. Adapun karakter dari Bawor yang menjiwai perilaku sosial masyarakat Banyumas antara lain: yang pertama yaitu sabar lan narima, yang artinya sabar dan menerima apa adanya dalam kehidupan keseharian.
kedua, berjiwa kesatria, yang artinya jujur, berkepribadian baik, dan toleran. Yang ketiga, cancudan, yang artinya rajin dan cekatan. Yang keempat, cablaka, yang artinya lugas dan terbuka tanpa gedeng aling-aling. Struktur sosial masyarakat Banyumas yang tergambarkan dalam sosok Bawor meliputi hampir seluruh masyarakat atau budaya penginjongan yang berada di wilayah Banyumas Karesidenan. Hanya saja beberapa daerah yang secara geografis dan politis berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan Kasunan Surakarta sedikit banyak mengalami perubahan, yaitu perubahan dalam hal struktur sosialnya, seperti masyarakat Kebumen. Dalam sejarahnya, Kebumen pernah menjadi wilayah administratif Bagelen dalam struktur kekuasaan Kerajaan Mataram dan mempresentasikan kebudayaan Negara Agung dan juga Karesidenan Banyumas yang disebut mewakili kebudayaan mancanegara lain dalam struktur Kerajaan Mataram. Kondisi ini telah membentuk semacam subkultur sosial budaya yang lahir akibat infiltrasi Bagelen dan Banyumas. Dari sisi bahasa dan karakternya, Kebumen memang menampilkan dualisme antara Banyumas yang penginjongan dan budaya cablakannya. Atas dasar inilah Kebumen menjadi daerah yang cenderung sulit untuk diidentifikasi keaslian struktur sosial dan budayanya. Selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi masyarakat dari sisi kondisi alam. Seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengurus sosial politik dunia luar. Pola perekonomian masyarakat Jawa, yang termasuk Banyumas, sedikit mengalami perkembangan ketika masuk abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Tarumanegara, Mataram, Majapahit mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia, seperti India dan Cina. Proses masuknya Islam di Banyumas tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik pada masa itu. Pada masa kolonial Belanda, meskipun ada tekanan untuk mengubah aspek-aspek kehidupan tradisional, agama Islam tetap mempertahankan keberadaannya di tengah masyarakat Banyumas. Nilai-nilai dan praktik keagamaan Islam terus berkembang, meskipun dalam konteksnya terus berubah. Seiring berjalannya waktu, Islam terus tumbuh dan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan agama di Banyumas. Perkembangan Islam di wilayah ini tidak hanya sebagai agama, tetapi juga membawa pengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari budaya hingga sistem nilai yang dianut oleh penduduknya. Jadi kesimpulannya adalah sejarah Islam di Banyumas itu dimulai pada periode abad ke-15. Pada saat itu agama Islam masuk ke wilayah Jawa Tengah melalui perantara pedagang, pelaut, dan para ulama yang melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah pesisir. Mereka menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat, termasuk Banyumas. Proses penyebaran Islam di Banyumas pada masa itu dilakukan secara bertahap. Para pedagang muslim memainkan peran penting dalam menyebarkan agama ini. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa ajaran Islam serta membangun hubungan dengan masyarakat setempat. Melalui interaksi ini, nilai-nilai Islam mulai diperkenalkan dan diterima di kalangan penduduk Banyumas. Selain pedagang, para ulama dan tokoh keagamaan juga sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam. Mereka mendirikan pesantren, tempat di mana ajaran Islam diajarkan dan dipelajari.
Pesantren menjadi pusat pendidikan agama yang memainkan peran kunci dalam menyebarkan Islam di Banyumas. Para ulama juga menggabungkan nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam, sehingga mempermudah penerimaan agama baru ini oleh masyarakat setempat.